Kembali lagi bersama Pengangguran Still in the Room. Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Ngomong-ngomong, apa kalian sudah menyiapkan kopinya? Siapkan dulu dong, agar lebih santai dalam menonton alur cerita filmnya. Pada kali ini saya Om Namlung akan menceritakan sebuah alur cerita film di mana film ini mengisahkan penculikan anak-anak yang dilakukan oleh organisasi yang kuat yang disebut Ular Merah. Pada suatu ketika ada seorang ayah yang kehilangan putrinya. Kabarnya putrinya tersebut diculik oleh organisasi tersebut. Dengan berani sang ayah pun terus mencarinya. Nah, penasaran bukan? Ayo kita simak sama-sama. Cekiprot. Di awal film ada sebuah teks berita hari ini terjadi kasus anak-anak kecil yang hilang berturut-turut. Mereka sudah melakukan penyelidikan dan menyimpulkan kalau penculikan ini ada kaitannya dengan sekelompok kekuatan senjata yang masih belum diketahui. Mereka menangis bukan karena ingin membeli es krim, tetapi mereka sedang dalam penculikan yang dilakukan oleh sekelompok organisasi yang kejam. Mereka dimasukkan ke dalam kurungan sel karena anak-anak tersebut berisik. Pria yang sebut saja Ucup menembakkan senjata ke atas yang membuat anak-anak tersebut ketakutan. Beberapa hari kemudian, seorang ayah yang bernama Liang Ji ini berniat ingin mencari putrinya yang sudah lama hilang. Dengan informannya sebut saja Kipli. Di tengah perjalanan, Kipli memberikan selembar foto anak kecil yang sedang diculik. Liang Ji memberikan uang japu kepada Kipli sebagai imbalannya. Untuk berjaga-jaga, Kipli memberikan sepucuk pistol yang ditolak oleh Liang Ji karena tujuan dia ingin mencari anaknya, bukan untuk melukai seseorang. Sesampainya di sana, namun ada pesan dari Kipli bahwa sampai kapanpun jangan jual namanya. Liang Ji langsung pergi ke salah satu tempat yang sedang dijaga oleh dua penjaga yang dengan mudahnya dia habisi. Setelah membuka gerbang, kebetulan di dalam sedang ada taruhan pertarungan. Sesuai gambar orang yang ada di foto, dia menghampiri Ucup memintanya agar memberitahu keberadaan anak yang Liang Ji cari. Tetapi melihat Ucup yang mencoba kabur dengan menggunakan tambang, Liang Ji terjun ke bawah dan menodongkan sebilah pisau di leher Ucup. Penasaran dengan anak kecil yang duduk di juru, Liang Ji kira itu adalah putrinya karena bajunya mirip sama yang biasa putrinya pakai dan menanyakan dari mana dia memakai baju itu. Namun anak yang bernama Jin ini hanya ngagideg saja. Melemparkan pisau yang tepat menusuk telapak tangan si Ucup. Mencari tahu bagaimana Jin ada di sini. Dia bilang ada organisasi yang disebut Ular Merah dan ini juga pertama kalinya dia membantu organisasi tersebut. Setelah keluar dari sana, terlihat dari atas bukit seorang detektif yang sudah lama mengintai tempat tersebut sehingga dipanggil oleh bapak polisi untuk menemuinya. Di tempat lain, di sebuah acara yayasan yang dikelola oleh Tuan Jack yang sebenarnya dia adalah pemimpin dari organisasi Ular Merah, mengungkapkan kesedihannya terhadap anak-anak yang memiliki pakaian tidak layak, makanan kurang bervitamin, dan tidak memiliki pendidikan bersekolah. Mereka menyambut si bapak polisi untuk naik ke panggung. Si bapak polisi menceritakan kisah dari istri Jack yang sangat dermawan membantu anak-anak yang tinggal di daerah kumuh. Di hadapan semua orang, si bapak polisi mengatakan bahwa Tuan Jack adalah cahaya bagi anak-anak, memberikan kesehatan dan harapan. Setelah acara selesai, Jack memberikan sejumlah uang kepada si bapak polisi yang karena si bapak polisi dikenal sangat jujur dan anti suap sehingga dia benar-benar tidak menerima uang tersebut dan menerima niat baik si Jack. Kembali kepada Liang Ji yang dengan luka di tangannya, seketika dia teringat pada waktu anaknya yang diculik oleh seorang pria. Kemudian Liang Ji menghubungi si Kipli untuk membantunya menemukan ular merah.
我的女儿不再能够去。 Setelah mendengarnya, Kipli terlihat sangat panik dan menyuruh Liang Ji mencari orang lain saja untuk membantunya. Menurut analisis si detektif, dia sangat mencurigai tempat yang didatangi Liang Ji. Akan tetapi si bapak polisi tidak mempercayainya karena kurangnya bukti, memperingatkannya jangan bertindak sendiri. Dalam percakapan itu dihampiri oleh si Jack. Jack diberitahu oleh ajudannya kalau mereka sedang kecolongan sehingga si detektif pun semakin curiga kalau si Jack bukan orang baik-baik. Liang Ji yang masih berjalan sendirian diam-diam Jin mengikutinya dari belakang karena dia sudah tidak punya rumah. Apabila Jin mengikuti Liang Ji, maka akan berbahaya bagi keselamatannya. Mereka 3 perempuan bersaudara, salah satunya Li, Lisa, dan Ling. Di antara mereka Li adalah yang paling kejam, ditunjukkan ketika dia menembak si Ucup karena telah gagal menjalankan tugasnya. Hanya Ling yang memiliki sifat lemah lembut meminta Li agar tidak menembaknya karena dia satu-satunya orang yang melihat Liang Ji. Tak sengaja Ling menemukan tepak getih hingga akhirnya mereka kebetulan bertemu. Tidak peduli siapa Ling, yang pasti Liang Ji sudah mencuri barang mereka lalu sehingga perkelahian pun dimulai. Ingin tahu apakah Ling salah satu anggota ular merah? Sebenarnya Liang Ji bisa saja menghabisi Ling. Tidak respect lah, laki-laki menyakiti perempuan. Liang Ji tidak peduli yang di hadapannya adalah ular merah atau bukan, yang pasti dia akan menemukan putrinya. Tikaman dari Ling membuat Liang Ji tidak sadarkan diri. Beruntung Jin membawa ke dalam rumahnya, mengobati lukanya dengan daun babadotan yang mujarab agar luka Liang Ji cepat sembuh. Sepanjang hari Jin merawat Liang Ji seperti ayahnya sendiri. Melihat foto sampai-sampai Jin ketiduran. Dia terbangun setelah bermimpi mencari putrinya. Karena hanya si Kipli yang dia kenal dan dia juga yang bisa membantunya untuk menemukan ular merah. Untuk itu dia memberikan semua uang yang ada di rekeningnya. Dengan terpaksa Kipli memberikan tas berisi yang semua Liang Ji perlukan. Liang Ji sekarang sudah menjadi buronan para polisi sebagai tersangka. Sehingga ketika pulang ke tempat Jin, dia sedikit panik ketika Jin tidak ada di rumah. Melihat Jin yang lari menghampirinya, perasaan itu seolah-olah melihat putrinya kembali. Terlihat di kantor kepolisian, si bapak polisi memberitahu si detektif bahwa Jack melapor yang katanya ada seorang gadis berusia 9 tahun di panti asuhan yang sudah hilang lebih dari 24 jam. Ling tengah duduk sendirian dan kepikiran waktu kejadian saat dia berhadapan dengan Liang Ji. Dia sadar meskipun dulu hidupnya susah tapi sangat bahagia, tapi sekarang seolah-olah kebahagiaan itu tidak ada lagi. Apapun yang terjadi pada Ling di masa depan, Lisa harus hidup lebih baik. Ling sepertinya menyesali semua kesalahan yang ia perbuat dan jika karma itu datang, dia siap membayarnya. Jack menghidangkan makanan untuk mereka bertiga. Di antara mereka yang menikmati hidangan Jack cuman Ling yang terus galau entah memikirkan saya atau bukan, sehingga Jack memarahinya. Dia juga melampiaskan amukannya dengan memukul kepala si Ucup dengan botol anggur. Mereka diberi kesempatan untuk menangkap Liang Ji sebelum polisi menemukannya. Jack menggambarkan tato di punggungnya Ling, di mana Ling menyaksikan Kipli yang habis disiksa oleh si ajudan. Mereka sedang menikmati makanan malam bersama. Untuk membahagiakan Jin, Liang Ji akan memberikan kejutan dengan merancang lampu warna-warni hanya untuk membahagiakan Jin. Kasih sayangnya terhadap Jin membuat dia teringat kembali dengan bayangan sang putri dan sungguh sangat merindukannya. Untuk mencari Liang Ji, si detektif menemui Kipli di mana dia berada. Sejak awal dia sudah tahu apa yang sudah Kipli dapatkan sehingga ketika siang tiba, detektif menjebak Liang Ji. Menurut dia menangkap apa yang seharusnya dia tangkap. Setelah mendengar semua pengakuan Liang Ji, si detektif pun mempercayainya, di mana Liang Ji yakin kalau putrinya sudah diculik oleh ular merah. Dia harap Liang Ji bisa bekerja sama dengan polisi. Terlihat kali ini Jack sedang menculik beberapa anak kecil yang tidak bersalah. Jack memiliki firasat kalau polisi sudah melacak mereka. Dia tidak bisa pergi kemana-mana dan kebetulan juga dia memiliki klien yang sangat penting. Ling sudah tahu kalau yang dibutuhkan si Jack bukan hanya darah, tetapi juga organ dalam anak-anak untuk dipindahkan.
好啊，祝贺叔叔。祝贺个屁！ Dengan membawakan roti yang enak, mereka makan bersama dengan penuh kebahagiaan layaknya ayah dan anak. Si detektif yang melihatnya dari kejauhan merasa kagum terhadap perhatian Liang Ji kepada Jin. 奶油味儿的，哎，特别好。 Terlihat Ling dan Jack duduk berdua di mana Ling sadar bahwa hidup seperti ini hanyalah menambah penderitaan dan bukan kehidupan seperti yang dia inginkan. Tak lama Lisa dan Lee muncul dengan membawa kabar bahwasanya pembeli baru mereka sudah datang dan akan melakukan pencocokan. Dan jika apabila berhasil mereka akan mendapatkan banyak hal. Saat tidur bersama Jack, Ling memutuskan untuk mencuri semua data tentang kejahatan yang dilakukan oleh si Jack di dalam komputernya. Melihat Ling yang sudah berkhianat, Jack menyuruh Lisa dan Lee untuk mengejar Ling. Ling menghubungi si detektif untuk melakukan pertemuan karena ada sesuatu yang akan dia berikan. Karena Ling sudah berkhianat, Lisa akan menembaknya. Namun tiba-tiba Lisa sayangnya harus tertembak setelah menyelamatkan Ling, dan atas kematian Lisa pun kesedihan Ling pun sudah lagi tak terbendung. Mendengar adanya suara tembakan, Liang Ji menghampirinya untuk mencari Jin, disusul si detektif yang menyangka kalau Liang Ji sebagai pelakunya. 建军啊， 教练， Jin akhirnya menceritakan semua kejadian yang terjadi barusan. Liang Ji masih kesal kepada Ling, di mana dia memberikan flash disk yang berisi semua kejahatannya si Jack. Menggunakan handphone Ling, dia meminta Jack untuk mengembalikan anaknya, di mana Jack meminta Jin untuk dibawa ke tempatnya dengan waktu 2 jam. 2个小时的时间，不然的话， 你走，丽莎不能来。 Sementara si detektif yang harus kena marah si bapak polisi bertindak tanpa melakukan laporan. Kedua polisi tewas, apalagi mereka adalah saudara si bapak polisi. Untuk menebus kesalahannya, dia akan bertanggung jawab penuh menyelesaikan kasus ini. Kipli terkejut kalau Liang Ji akan ke markas ular merah setelah tahu Jack adalah bebenguk dari ular merah tersebut. 什么？哎，你要去哪儿啊？ Dengan mengejutkan, Jin menemui Jack dengan seorang diri, berniat memberikan dirinya, meminta Jack agar mengembalikan anaknya Liang Ji karena sampel darah Jin cocok. Hal itu membuat Jack menari-nari. Akan tetapi di luar, Liang Ji dan Ling akan bersiap-siap setelah itu membabat habis penjaga yang ada di luar. Karena Lee turun tangan, Ling akan menghadapinya, sedangkan Liang Ji akan masuk ke dalam. Mereka berdua bertarung habis-habisan, menghabisi Lee untuk membalaskan dendam Lisa yang sudah dibunuhnya. 丽莎报仇。 Setelah menghabisi para penjaga, Liang Ji memohon kepada Jack untuk melepaskan Jin. Para polisi berdatangan ke lokasi, termasuk si detektif. Melalui cerobong, dia berhasil melepaskan peluru pistolnya yang tepat mengenai kepala si Jack. 叔叔，对不起。 Setelah Jin dikabarkan masih selamat, meski Liang Ji harus kehilangan putrinya. Dan untuk si detektif, dia mendapatkan kenaikan jabatan dari si bapak polisi setelah menuntaskan kasus ini. Tamat.